Pepatah lama dalam sepak bola mengatakan, pertandingan dimenangkan dengan mencetak gol, tetapi gelar juara diraih lewat pertahanan yang kokoh. Di semifinal Piala Dunia 2026, pepatah itu akan benar-benar diuji. Di satu sisi ada Prancis, tim dengan lini serang paling mematikan sepanjang turnamen. Serangan mereka begitu eksplosif, mampu menciptakan peluang dari hampir setiap sisi lapangan. Kecepatan, kreativitas, dan efektivitas penyelesaian akhir trio Mbappe, Olise, Dembele menjadikan Les Bleus sebagai tim kedua paling produktif di Piala Dunia edisi kali ini. Namun di sisi lain, berdiri Spanyol, tim yang justru membangun kekuatannya dari lini belakang. Pertahanan mereka menjadi yang paling solid sepanjang turnamen, nyaris tak memberi ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang berbahaya. Disiplin, organisasi permainan, dan kemampuan mengontrol tempo membuat La Furia Roja menjadi tembok yang sangat sulit ditembus. Akankah ketajaman lini depan Prancis mampu merobohkan benteng pertahanan terbaik milik Spanyol? Atau justru disiplin dan organisasi permainan Spanyol yang akan kembali mematahkan serangan demi serangan, hingga mengantarkan mereka kembali ke partai final, seperti yang mereka lakukan 16 tahun lalu? Jika ada satu tim yang benar-benar menunjukkan mental juara di Piala Dunia 2026, maka tim itu adalah Prancis. Datang sebagai peringkat 1 dunia FIFA sekaligus salah satu favorit juara, Les Bleus memikul ekspektasi yang sangat besar. Namun, alih-alih terbebani tekanan, mereka justru menjadikannya sebagai motivasi untuk kembali membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Prancis masih belum habis. Sejak fase grup dimulai, Prancis langsung menunjukkan identitas permainan mereka. Transisi menyerang yang cepat, kreativitas di lini tengah, dan penyelesaian akhir yang klinis membuat setiap lawan dipaksa bermain di bawah tekanan. Mereka bukan sekadar menang, tetapi mampu mendominasi jalannya pertandingan. Lolos dari fase grup dengan penuh percaya diri, Prancis memasuki babak gugur dengan status sebagai salah satu tim paling produktif di turnamen. Setiap lini bekerja dengan sangat efektif. Ketika lawan mencoba bertahan, mereka mampu membongkar pertahanan melalui kombinasi umpan-umpan pendek. Saat lawan bermain terbuka, kecepatan para penyerang Prancis menjadi senjata yang sangat mematikan. Di babak 32 besar, Swedia menjadi korban berikutnya. Prancis tampil begitu dominan dan berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Pertandingan itu menjadi bukti bahwa kualitas individu para pemain Prancis mampu berpadu sempurna dengan organisasi permainan yang dibangun oleh sang pelatih. Mereka tampil efektif, tenang, dan hampir tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk berkembang. Namun, tantangan sesungguhnya datang di babak 16 besar. Paraguay tampil jauh lebih disiplin dan memilih bertahan rapat sejak menit pertama. Berbeda dengan laga sebelumnya, Prancis dipaksa bekerja lebih keras untuk membongkar pertahanan lawan. Peluang demi peluang tercipta, tetapi kokohnya lini belakang Paraguay membuat pertandingan berjalan sangat ketat. Hingga akhirnya, satu momen menjadi pembeda. Gol tunggal Prancis memastikan kemenangan tipis 1-0 sekaligus mengantarkan mereka menuju babak perempat final. Kemenangan itu mungkin tidak semewah pertandingan sebelumnya, tetapi justru menunjukkan sisi lain dari tim ini. Mereka bukan hanya mampu menang besar, tetapi juga sanggup bertahan dalam pertandingan yang penuh tekanan. Di babak perempat final, ujian yang lebih berat kembali menanti. Maroko, salah satu tim paling mengejutkan sepanjang turnamen, datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan lawan-lawan tangguh di fase sebelumnya. Banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berlangsung sengit. Namun, sekali lagi Prancis menunjukkan kelasnya. Dengan permainan yang sabar dan disiplin, mereka perlahan mengambil alih kendali pertandingan. Serangan demi serangan terus dibangun hingga akhirnya 2 gol berhasil membawa Les Bleus meraih kemenangan 2-0. Tanpa perlu bermain terburu-buru, Prancis berhasil mengamankan tiket menuju semifinal untuk sekali lagi membuktikan mengapa mereka masih menjadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Hingga babak semifinal, Prancis bukan hanya menjadi salah satu tim yang belum kehilangan konsistensinya. Mereka juga menjelma sebagai tim dengan lini serang paling produktif di Piala Dunia 2026. Setiap pertandingan menghadirkan ancaman dari berbagai sisi lapangan. Tidak ada satu pemain yang menjadi tumpuan utama. Justru kolektivitas dan kedalaman skuad menjadi kekuatan terbesar mereka. Kini, satu tantangan terakhir telah menanti. Di hadapan mereka berdiri Spanyol, tim dengan pertahanan terbaik sepanjang turnamen. Jika Prancis dikenal karena daya ledak lini serangnya,
maka Spanyol datang dengan organisasi pertahanan yang hampir mustahil ditembus. Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu tim yang memikat dunia lewat banjir gol. Namun, selalu ada pula satu tim yang membuktikan bahwa pertahanan adalah fondasi menuju kejayaan. Di Piala Dunia 2026, tim itu adalah Spanyol. Datang tanpa banyak sorotan sebagai favorit utama, La Furia Roja justru perlahan menunjukkan kualitas yang membuat mereka layak diperhitungkan. Bukan karena mereka selalu menang dengan skor besar, melainkan karena mereka hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada lawan untuk berkembang. Sejak fase grup, Spanyol tampil dengan identitas yang sangat jelas. Mereka mendominasi penguasaan bola, mengontrol tempo permainan, dan yang terpenting, mampu mematikan serangan lawan bahkan sebelum ancaman itu benar-benar tercipta. Bagi Spanyol, bertahan bukan hanya tugas 4 bek dan seorang penjaga gawang. Seluruh pemain ikut terlibat. Tekanan dimulai sejak lini depan, ruang gerak lawan dipersempit di lini tengah. Dan ketika bola berhasil melewati semua itu, benteng pertahanan mereka sudah siap menyambut. Strategi itulah yang membawa Spanyol melangkah mulus ke fase gugur. Di babak 32 besar, Austria menjadi lawan pertama yang harus menghadapi organisasi permainan Spanyol. Meski Austria mencoba memberikan perlawanan, pertandingan sepenuhnya berada dalam kendali Spanyol. Mereka menguasai bola, mengatur ritme permainan, dan akhirnya memastikan kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Kemenangan itu bukan hanya menunjukkan kualitas lini depan Spanyol, tetapi juga memperpanjang catatan impresif mereka di lini belakang. Lagi-lagi, mereka mampu menjaga gawang tetap bersih. Namun, tantangan sesungguhnya datang pada babak 16 besar. Portugal, yang diperkuat sederet pemain berkualitas, menjadi lawan berikutnya. Banyak yang memprediksi duel dua negara semenanjung Iberia ini akan berlangsung terbuka dan penuh gol. Kenyataannya justru sebaliknya. Spanyol memaksa Portugal bermain di luar ritme terbaiknya. Ruang demi ruang ditutup dengan sangat disiplin. Peluang bersih hampir tidak pernah tercipta. Hingga akhirnya, satu gol Mikel Merino sudah cukup untuk memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengakhiri perjalanan Portugal. Sekali lagi, Spanyol membuktikan bahwa mereka tidak membutuhkan banyak gol untuk memenangkan pertandingan. Mereka hanya perlu memastikan lawan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Lalu tibalah babak perempat final. Belgia, salah satu tim dengan lini serang paling berbahaya di turnamen, datang dengan ambisi besar untuk menghentikan langkah La Roja. Pertandingan berlangsung jauh lebih terbuka dibanding laga sebelumnya. Belgia beberapa kali mampu mengancam, tetapi ketenangan lini belakang Spanyol kembali menjadi pembeda. Meski sempat kebobolan untuk pertama kalinya di fase gugur, Spanyol tetap mampu menjaga kendali permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Hasil itu membawa mereka melangkah ke semifinal sekaligus mempertegas reputasi sebagai salah satu tim paling disiplin di Piala Dunia 2026. Hingga babak semifinal, Spanyol bukan hanya dikenal karena kualitas penguasaan bolanya. Mereka juga menjelma sebagai tim dengan pertahanan terbaik sepanjang turnamen. Setiap pemain memahami perannya dengan sempurna. Mereka tidak memberi ruang, tidak kehilangan konsentrasi, dan jarang melakukan kesalahan sendiri. Kini, ujian terbesar telah menanti. Di hadapan mereka berdiri Prancis, tim dengan lini serang paling tajam di Piala Dunia 2026. Jika Prancis datang dengan kecepatan, kreativitas, dan produktivitas gol yang luar biasa, maka Spanyol membawa senjata yang berbeda, disiplin, organisasi, dan pertahanan yang hampir tak tertembus. Semifinal ini bukan hanya tentang siapa yang lebih banyak mencetak gol. Ini adalah pertarungan dua filosofi sepak bola. Jadi, siapa yang akan melaju ke final?